Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai perbaikan nilai UTS Algo 1 tahun 2024-2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Rizky Prasetyo dari Prodi Teknologi Informasi, Algoritma dan Pemrograman 1 kelas C dengan NIM 2424 10 10 20 55. Langsung saja kita ke soal nomor pertama. Soal nomor pertama yaitu Fisbus 9875. Faris adalah anak berkebangsaan Prancis. Dia kalau ngomong bla 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 bla. Dia dan teman-temannya suka bermain permainan yang namanya Fisbus, di mana tiap anak saling melingkar dan menyebutkan angka dari 1 sampai n. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 3, dia harus berkata Fis. Namun ketika angka yang disebutkan kelipatan dari 5, dia berkata Bas. Dan jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 3 dan 5, maka dia harus berkata Fisbas. Bantu Faris untuk membuat cheat agar gamenya supaya dia bisa tahu kapan dia harus bilang Fisbas, Fisbas atau angka biasa. Sini sampel inputnya ada 6, yaitu kemudian sampel outputnya yaitu 1, 2, 3 Fis, 4, dan Bas. Langsung saja kita ke kodenya. Ini soal pertama, kita menggunakan sebuah fungsi yang bernama Fisbas dengan parameter nilai. Lalu selanjutnya untuk bagian kedua yaitu for atau pengulangan for i in range 1, nilai plus 1. Jadi untuk i in sebuah range 1 sampai nilai yang kita inputkan di jumlah 1, yaitu uh, awal nilai yaitu 1, kemudian nilai plus 1 ini sebagai batas. Kemudian kita masuk ke perkondisian yaitu if i modulo 3 sama dengan 0 dan i modulo 5 sama dengan 5. Dan perkondisian if ini merupakan perkondisian sifat dari yang ini tadi, yang ketika angka tersebut dibagi 3 dan dibagi 5, hasilnya itu Fisbas. Kemudian untuk perkondisian yang kedua yaitu jika i modulo 3 sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah Fis. Kemudian perkondisian selanjutnya, apabila i kelipatan dari 5 sama dengan 0 atau modulo 5 sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah Bas. Jadi langsung saja kita coba ke inputannya. Ya, ini masukkan batas sebuah nilai. Jadi batas sebuah nilai ini yaitu nilai yang kita inputkan tadi ya plus 1 ini. Jadi ini sebuah batasnya. Coba kita inputkan 16. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yaitu 1, 2, dan 3, ya ini perkondisian yang kedua, yaitu jika i habis dibagi 3 atau modulo 3 sama dengan 0, yaitu berubah menjadi Fis. Kemudian perkondisian yang selanjutnya yaitu i atau dimodulo kan oleh 5 sama dengan 0. Output yang dihasilkan adalah Bas. Namun jika i modulo 3 dan modulo 5, jadi memuat dua perkondisian modulo, yaitu output yang dihasilkan adalah Fisbas. Lalu mengapa Fisbas ini ada di perkondisian pertama? Kenapa enggak kita cobakan di perkondisian terakhir seperti ini? Bentar. Nah, oke, langsung kita coba saja. 16. Nah, untuk perkondisian di angka 15, yang harusnya angka 15 ini adalah
output yang dihasilkan adalah FISBUS, yang di sini adalah FIS. Mengapa? Karena dalam Python itu Python membaca sebuah program dari atas ke bawah. Jadi eh, yang dibaca yaitu yang atas dulu, habis itu ya ke bawah. Karena ini i modulo 3 sama dengan 0, yaitu juga termasuk benar, maka 15 dibagi 3 kan hasilnya tidak ada sisa. Jadi output yang dihasilkan adalah FIS. Maka dari itu untuk agar agar Paris dapat membuat cheat atau sebuah cheat untuk game itu tadi, maka perkondisian modulo 3 dan modulo 5 itu harus ditaruh di atas supaya program tersebut membaca dahulu. Oke. Seperti itu. Kita coba lagi di angka 30. Nah, angka yang terakhir 30 yaitu FISBUS. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2. Mas Robot, tubuh prima dengan bilangan prima isi. Mas Robot adalah robot yang unik. Dia bisa sakit jika melihat dua angka berbeda, namun tidak bisa mencari jumlah bilangan prima yang ada di antaranya. Bantulah Mas Robot supaya melihat dua angka berbeda, maka prosesnya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan angka tersebut. Jadi maksud dari soal ini adalah ketika kita harus membantu Mas Robot untuk ini melihat dua angka berbeda, maka prosesnya akan otomatis mengeluarkan banyaknya bilangan di antara bilangan prima tersebut. Jadi yang dimaksud ini bukan bilangan primanya itu berapa. Jadi yang dimaksudkan adalah berapa jumlah bilangan prima di antara dua angka yang berbeda. Oke, langsung saja kita ke perbandingannya. Kita ini menggunakan 3 function. Yang pertama function prima ini untuk menghitung bilangan primanya, yaitu if 6 kurang dari 2. Jadi kan bilangan prima itu bilangan yang di atas 2 lah, jadi nggak mungkin satu kan bukan bilangan prima, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, for i in range 2, integer number dikalikan 0,5 plus 1. Ini sama seperti tadi, gue ini sebagai awalan untuk dari sebuah bilangan prima. Jadi kan karena bilangan prima itu tidak boleh di bawah dari 2, karena satu dia termasuk integer number dikalikan 0,5 dan ditambah 1. Kemudian if jika number 6 modulo i sama dengan sama 0, maka output yang dihasilkan adalah false. Kemudian kita return true. Kemudian function yang kedua yaitu menghitung bilangan prima antara n dan m. Ini nilai awalnya adalah 0. Jadi for 6 in range n plus 1, m. Kemudian if prima 6 nilai plus 1 dan kita return nilai. Kemudian function yang ketiga yaitu mulai. Ini kita menggunakan n atau nilai input sebuah angka, kemudian m juga nilai input angka kedua. Nah, jika 0 antara n, antara m, dan antara 100. Nah, ini kemudian kita menggunakan variabel baru yaitu jumlah prima. Jumlah prima itu apa? Jumlah prima itu sebuah variabel yang menghitung prima antara n dan m, atau sebuah variabel yang berisi function di ini tadi, menghitung prima antara n dan m. Selanjutnya maka ini sebuah print angka n dengan angka m berapa, kemudian print kedua yaitu banyak bilangan prima antara n dan m adalah jumlah bilangan prima
itu sendiri atau fungsinya berjalan di sini. Langsung saja kita mulai di desainnya. Ini kita perumpamakan bilangan angka pertama yaitu atau sebuah batas awal ambil 1. Kemudian untuk batas angka kedua kita ambil 10. Nah, output yang dihasilkan adalah 4. Karena bilangan prima di antara 1 dan 10 itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Jadi jumlah keseluruhan adalah 4. Jadi kenapa satu ini ada? Jadi satu ini cuma sebagai pembatas bahwa antara bilangan 1 sampai 10 itu ada 4 bilangan prima. Jadi seperti itu. Oke, next kita lanjut ke soal nomor ketiga. Soal nomor ketiga, Detektif Budiono Siregar. Di sebuah kota kecil bernama Karakter File, hiduplah sebuah detektif yang jenis bernama Budiono Siregar. Suatu hari, Budiono Siregar menerima laporan dari penduduk yang panik. Mereka menemukan sebuah pesan misterius yang tampaknya berisi petunjuk penting, namun penuh dengan karakter yang berantakan. Pesan itu berbunyi, "Saya sangat senang menjadi manusia." Budiono Siregar yang terkenal karena ketajaman pemikirannya segera menyadari bahwa untuk memecahkan misteri ini ia perlu mengetahui seberapa sering setiap karakter muncul dalam pesan tersebut. Oke, jadi langsung saja kita ke kodenya, yaitu ya di sini kita menggunakan satu function yang berbunyi menghitung huruf dengan parameter kata. Jadi untuk awalnya kita menggunakan variabel dictionary, yaitu jumlah karakter. Jadi dictionary-nya masih 0, menggunakan variabel kedua yaitu kata, sama dengan kata replace atau mengganti dengan spasi. Jadi untuk memisahkan antara eh, kata 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 per kata itu menggunakan spasi. Kemudian ini ada function lower, yaitu untuk agar supaya bahwa eh, sebuah huruf yang dihasilkan itu kecil semua. Jadi walaupun user menginput huruf kapital atau caps lock, itu akan otomatis menjadi huruf kecil. Lanjut kita ke for huruf in kata. Jadi huruf dalam kata. If huruf in jumlah karakter, jadi jika huruf berada di dalam jumlah karakter, maka jumlah karakter dalam variabel huruf itu plus 1 di jumlah karakter. Jika huruf tadi berada di dalam jumlah karakter, maka jumlah karakter dalam huruf itu plus 1. Kemudian else-nya juga sama, yaitu jika else-nya jumlah karakter huruf sama dengan 1. Jadi jika jumlah huruf dalam suatu kata itu hanya ada 1, ya outputnya 1 juga. Kemudian untuk perulangan kedua yaitu for huruf dan juga jumlah in jumlah karakter dot items. Jadi jumlah huruf dan jumlah ini dalam sebuah karakter, di mana items ini adalah sebuah value yang memanggil value dalam sebuah dictionary. Jadi dictionary tadi yang kita lakukan tadi kan jumlah karakter, jadi jumlah karakter ini dipanggil gitu. Kemudian kita print huruf menggunakan f, kemudian huruf titik 2. Nah, kita panggil huruf tadi atau huruf apa yang kita inputkan. Kemudian jumlah, dan jumlah sendiri adalah dari berapa jumlah huruf dalam satu kata tersebut. Langsung saja kita contohkan. Kita contohkan sama seperti ini, kapal laut. Kelas saja kapal laut. Nah, jadi
pada huruf K itu berjumlah 1 dan pada huruf A berjumlah 3. 1, 2, 3. Kemudian huruf P itu berjumlah 1, kemudian huruf L itu berjumlah 2, kapal dan L laut. Kemudian huruf U-nya berjumlah 1 dan D-nya berjumlah 1. Ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut ke nomor keempat. Kita clear. Oke, nomor keempat yaitu Sabta keyboard rusak. Minggu kemarin Sabta kedatangan keyboard favoritnya baru yaitu Nourispeed 65. Yang merasa senang karena dinanti-nanti telah datang, namun kegirangannya hilang karena tahu bahwa huruf yang rusak di dalam keyboardnya tersebut. Saat mengetuk huruf E dan D dan tidak bisa ditimbulkan rusak karena mengetik hello world, namun yang ditampilkan malah HLLOWURL. Jadi untuk nomor 4 ini yaitu buat Sabta itu dalam keyboardnya itu huruf E dan D-nya rusak. Langsung saja kita buat programnya, yaitu kita menggunakan sebuah function yang bernama hitung case Sabta dengan parameter kalimat. Pertama kita ada sebuah variabel jumlah rusak sama dengan 0, kemudian variabel kata dalam sama dengan kalimat dot split. Split ini untuk memisahkan antar tiap huruf. Kemudian huruf pertama E, huruf kedua D, huruf ketiga E kapital, dan huruf 4 D kapital. Jadi untuk di sini kan sebuah keyboard itu kan ya juga hanya ada satu huruf, yaitu antara di satu huruf aja. Jadi namun kan sebuah keyboard kan bisa di caps lock atau di uncaps lock. Maka dari itu saya menggunakan 4 variabel ini. Jadi ketika user menginput sebuah uh, huruf yang di caps lock pun itu ya tetap rusak gitu. Kemudian kita lanjut ke perulangannya for kata in kalimat. If huruf 1 in kata, jumlah rusak ditambah 1. Kemudian perkondisian kedua, jika huruf 2 atau D kecil dalam kata, jumlah rusak tambah 1 juga. Perkondisian ketiga yaitu huruf E kapital dalam kata, jumlah rusak tambah 1. Dan perkondisian terakhir huruf 4 yaitu DB kapital in kata, jumlah rusak plus 1. Oke, selanjutnya print jumlah rusak. Jadi berapa jumlah rusak kerusakan yang ada di sebuah kata kata tersebut. Langsung saja kita contohkan hello world. Nah, jadi kata yang tidak bisa adalah dua, yaitu E kecil dan D kecil. Coba kita contohkan di hello, coba menggunakan huruf kapital. Hello world. Nah, nah, jadi output yang dihasilkan juga sama dua juga, karena huruf kecil dan besar itu eh, di sini diibaratkan sebuah dua variabel yang berbeda. Jadi untuk mengantisipasi bahwa jika user menginputkan sebuah huruf kapital seperti itu. Jadi kalau kita tidak menggunakan seperti ini, maka output yang dihasilkan jika menggunakan kapital, nah itu error. Karena ini elifnya nih. Sebentar. Oke. Hello world. Nah, itu 0. Karena apa? Karena di sini jika user menginput hello world dengan huruf kapital, itu hurufnya 0. Karena di sini huruf E kapital dan D kapital itu tidak dimasukkan dalam program itu sendiri. Seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 5. Rizky, siswa kelas 1 SSD dari SDN King Indo.
Rizky adalah siswa bla 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 bla. Dia memiliki tugas untuk mencari pasangan angka yang dapat menghasilkan jumlah tertentu berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh ibu gurunya. Bu Rizky mencari pasangan angka tersebut dengan seperintah gurunya. Bla 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 bla. Carilah pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan, menghasilkan output sesuai. Jadi untuk sebuah sampel output yaitu 1 sampai 9, kemudian untuk targetnya yaitu 5. Jadi sebuah angka yang dalam input ini yang dijumlahkan tuh hasilnya 5 ada berapa aja. Ini ada 1, 4, dan juga 2 dan 3. Hasilnya kita buat ke programnya, yaitu kita menggunakan sebuah function mencari jumlah dengan parameter 1 kumpulan angka dan parameter kedua itu sebuah target. Lanjutnya kita masuk ke nah sebuah variabel kumpulan angka yang berisi yaitu integer number for num in kumpulan angka dot split. Jadi untuk sebuah num in kumpulan sebuah num ini sebuah integer dan berada di dalam kumpulan angka yang dipisahkan dengan koma. Kemudian hasilnya yaitu sebuah list kosong, variabel angka itu list kosong. Misalnya kita masuk ke perulangan for angka in kumpulan angka. Kemudian kita buat variabel baru yaitu selisih sama dengan target min angka. Selanjutnya kita masuk ke perkondisian. Jadi if selisih in simpan angka, jika selisih itu berada di dalam sebuah list simpan angka, maka dari itu if angka kurang dari selisih. Jadi jika angka itu lebih dari selisih, maka akan membuat variabel baru yaitu pasangan yang berisi sebuah list, yang pertama angka dan yang kedua selisih. Kemudian pada perkondisian else atau jika angka itu lebih besar dari selisih, jadi kebalikannya dari if tadi. Jadi akan membuat sebuah variabel baru ya sama pasangan, cuma di sini selisihnya ada di depan dan angkanya ada di belakang. Jadi perkondisian ini memuat sebuah uh, nilai yang dimana yang kecil terlebih dahulu yang terprint di output tadi. Jadi semuanya angkanya ini 2, dan yang selisihnya itu 3. Jadi yang ada di output adalah angka 2 dulu kemudian 3. Begitu juga sebaliknya, jika angkanya ini 5 kemudian selisihnya itu 2, maka output yang dihasilkan itu dan output yang dihasilkan adalah selisih dahulu kemudian angka, seperti itu. Kemudian if pasangan not in hasil, dan maka hasil append sama dengan append pasangan. Jadi kan hasil tadi belum di apa-apa ini, jadi hasilnya ini masih berupa list kosong. Maka dari itu jika pasangan ini tidak ada di dalam sebuah list, sebuah variabel hasil, maka pasangan tadi dimasukkan ke sebuah variabel hasil. Kemudian selanjutnya yaitu simpan angka dot append angka. Jadi sebuah angka tadi dimasukkan dalam sebuah variabel list kosong tadi yaitu simpan angka. Kemudian kita print hasilnya. Selanjutnya kita langsung saja ke contohnya. 1 2 3 sampai 9 target 5. Kita langsung saja play. Nah, untuk ini jika harusnya seluruh angka itu dipisahkan dengan koma. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian target yang Anda inginkan itu 5 buah. Dari itu 2,3 dan 1,4. Lalu selanjutnya kita coba lagi, jika sebuah angka ini tadi lebih dari dua operasi penjumlahan, maka yang terprint adalah jadi yang terprint adalah 3 jumlah operasi penjumlahan dari angka yang kita inputkan di pertama tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 6. Clear.
bebek galau kiri kanan. Kalau satu bebek pada yang gelap sudah 2 tahun mengagumi pujaan hatinya. Suatu ketika bebek tersebut menyatakan cintanya, bla 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 bla. Ada yang kayak merasa cemas. Nah, tapi sampai 2 hari tidak dibalas. Sejam kemudian bebek tersebut membuat story. Jika ingin dibalas chatnya, maka huruf yang diketik tidak boleh berasal dari tangan yang sama. Jadi ini untuk sebuah variabelnya yaitu tangan kiri where Q, W, bla 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 sampai B, kemudian tangan kanan yaitu Y, U, I, dan sampai N. Buatlah sebuah program yang dapat menentukan apakah kata yang diketik berasal dari tangan yang sama atau tidak. Oke, langsung saja. Kita menggunakan function atau def tangan sama dengan parameter kata. Jadi ini tangan kiri tadi kita inputkan sedemikian rupa, dan tangan kanan juga kita inputkan juga. Kemudian kita masuk ke percondition if kata 0 atau huruf pertama dalam sebuah inputan kata pin kiri, maka uh, uh, harus kiri semua, atau variabel tangan kiri semua. Kan tadi harus menggunakan satu tangan, jadi tidak boleh menggunakan kedua tangan gitu. Untuk else-nya itu sama, cuma dibalik, yaitu kita pakai tangan kanan. Jadi jika uh, huruf pertama tadi tidak ada di kiri, maka menggunakan pakai tangan kanan semua. Jadi untuk selanjutnya percondition for karakter in kata. Jadi karakter dalam sebuah kata. If kata not in pakai tangan, print false. Maksudnya, jadi maksudnya jika sebuah karakter not in pakai tangan, jadi karakter ini kan dalam sebuah kata yang tadi atau inputan, maka dari itu jika akan Python kan membaca dari atas ke bawah. Jadi if seumpama kata awal atau huruf pertama yaitu y, key, maka dari itu kan tangan yang dipakai itu yaitu tangan kiri. Kemudian pada perkondisian ini, jika karakter atau sebuah karakter dalam kata itu tadi not in, jadi tidak ada di pakai tangan tadi kan kita menggunakan tangan kiri soalnya huruf pertamanya key. Jadi jika karakter key itu eh, sebuah karakter selanjutnya itu tidak ada dalam sebuah variabel pakai tangan atau kiri itu, maka output yang dihasilkan adalah false, karena itu karena kan harus menggunakan satu tangan, sedangkan ini not in pakai tangan kiri. Jadi itu otomatis kan itu menggunakan tangan kanan, maka dari itu print yang dihasilkan adalah false, dan return kita print to. Lalu saja kita contohkan. Hello world. Ini kan uh, D itu pakai tangan kanan, sedangkan E itu pakai tangan kiri. Dan maka dari itu output yang dihasilkan adalah false. Berbeda jika kita menggunakan tangan kiri semua, where sama T, maka output yang dihasilkan adalah true. Begitu juga saat menggunakan tangan kanan semua, IOP, maka yang output yang dihasilkan adalah true juga, karena hanya menggunakan satu tangan saja. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke nomor 7, yaitu file rusak. Nah, file rusak. Sebuah file menjadi rusak karena terkena sebuah virus. Virus tersebut membuat isi pesan dari data tergeser bilangannya ASCII sebesar 5, dan menggabungkan dua isi pesan ke dalam satu pesan yang dengan pola huruf selang-seling antara dua pesan. Buatlah sebuah program yang memperbaiki file yang rusak agar isi pesan tersebut dapat terbaca. Ini contoh sampel inputnya, yaitu bla 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 sedemikianlah. Kemudian output yang dihasilkan adalah tipe soal mudah aja. Oke,
Selanjutnya kita membuat ke codingannya, yaitu kita menggunakan function file rusak dengan parameter pesan. Kemudian ada kita buat sebuah variabel pertama, yaitu pesan 1 sama dengan pesan titik 2 titik 2 2. Dan pesan 2 yaitu pesan dalam sebuah list 1 titik 2 titik 2 2. Jadi yang dimaksudkan yaitu sebuah pesan 1 itu berisi sebuah uh, inputan pesan. Pesan 1 itu berupa sebuah inputan, yaitu yang dibaca yaitu sebanyak lompat 2, atau bahasa halunya itu buah ganjil. Jadi pesan 1 ini membacanya itu dari 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi loncat 2 loncat 2 loncat 2 loncat 2 gitu. Jadi umpamanya A B C D E. Jadi pesan 1 ini dibacanya itu hanya B, kan A B, kemudian D F. Nah, jadi loncat 2. Begitu juga di pesan 2. Pesan 2 ini sama loncat 2 juga, cuma ini ada awalan. Awalannya yaitu 1. Jadi untuk pembatas awalnya dia itu 1. Beda dari pesan 1 tadi. Pesan 1 tadi itu awalannya yaitu 0. Jadi eh, yang dibacanya itu ibaratnya huruf pertama, huruf ketiga, kelima dan seterusnya. Dan pesan 2 ini yang dibaca itu kan indeks ke satu, atau kan indeks kan dimulai dari 0 1. Maka dari itu huruf yang dibaca awalnya yaitu huruf kedua, huruf keempat, huruf kelima dan seterusnya, karena loncatannya adalah 2. Selanjutnya kita masuk ke variabel berikutnya, yaitu pesan 1 eh, dot, dot join chrord karakter, atau ini sebuah untuk membaca sebuah bilangan perkode, sebuah mengecek sebuah ASCII. Nah, mengecek sebuah bilangan ASCII dalam sebuah karakter -5. Kenapa -5? Karena di soal tadi kan ASCII-nya tergeser sebesar 5. Maka dari itu untuk mengembalikannya sebagai huruf awalnya ya kita kurang 5 aja. Kemudian for karakter in pesan 1. Jadi untuk karakter pada pesan satu tadi diulang terus hingga eh, value-nya habis. Kemudian pesan 2 juga sama seperti pesan 1 tadi, kita langsung return pesan 1 pesan 2. Kemudian ini untuk memanggil atau memanggil sebuah function tadi, yaitu pesan sama dengan input masukkan pesan. Pesan 1, pesan 2 sama dengan file rusak pesan. Jadi pesan 1 dan pesan 2 ini termasuk dalam dijadikan satu function, yaitu sebuah pesan tadi. Kemudian kita print pesan 1 pesan 2 untuk menampilkannya. Untuk menampilkan dua pesan yang berbeda tadi, karena disoalkan dan menggabungkan isi dua pesan ke dalam satu pesan. Jadi karena sebuah virus ini tadi itu menggabungkan isi dari dua buah pesan menjadi satu. Maka dari itu untuk menampilkannya kita juga harus print dua pesan tersebut. Oke, langsung saja kita contohkan menggunakan inputan sama seperti soal. Kita kompas. Nah, yang dihasilkan yaitu kita menginputkan sebuah inputan yang berisi ASCII dari input sampel input ini. Maka dari itu output yang dihasilkan yaitu tipe soal mudah aja, jika dia sama persis kan. Nah, sama. Mungkin segitu saja dari saya.
Mohon maaf jika ada salah kata maupun kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.